Tapi nih, buat kalian yang butuh iPhone untuk pemakaian harian, udah. Nggak usah banyak mikir, go for iPhone. Daripada beli iPhone 17, apakah lebih worth it buat sikat iPhone 16 Pro aja sekalian? Karena kalau kita cek dari segi harga, saat ini tuh 11-12, sama-sama ada di 17 jutaan atau 16 jutaan kalau misalkan kalian dapat diskonnya. Tapi kalau kita bandingin lagi side by side keduanya dari segi kamera, performa, baterai, layar, sampai bodinya aja, ini ternyata nggak sesimpel itu untuk memilih mana yang lebih oke. Jadi buat yang masih ragu apakah cocoknya beli iPhone 17 atau iPhone 16 Pro, boleh banget nonton video ini sampai selesai buat dapetin jawabannya. Let's go! Oke, sebelum kita turun ke lapangan buat ngetesin kedua iPhone ini, kita udah siapin beberapa aksesoris buat ngelindungin HP-nya nih. Di iPhone 17, itu kita pakai tempered glass screen fit yang ada anti-reflektifnya biar sesuai sama layar si iPhone 17 tuh. Dan ini jadinya, kalau misalkan kita sandingin side by side, tempered glass yang ada anti-reflektifnya dan tanpa anti-reflektif. Lebih terhindar dari pantulan ya. Selain itu, dia juga ada efek daun talas alias oleophobic coating dan tahan sama goresan sampai 9H protection. Jadi kena gesekan kunci, koin, atau kepentok itu tetap aman. Tempered glass-nya juga ada buat varian iPhone 17 series lain dan 16 Pro juga. Buat body, kita kasih pelindung magnetic case ICE buat iPhone 17 series. Yang kita pakai ini versi clear biar tetap kelihatan warna sage si iPhone-nya. Dan ini case pakai teknologi yang menghindari warna jadi kekuningan ya, alias nano clear technology coating. Tahan banting dan benturan juga, sama dikasih kamera kontrol di bagian sisi HP-nya. Sama satu lagi, kita nyediain power bank Origin Loop 10.000 mAh dengan 40 watt charging yang udah tersertifikasi Triple C. Jadi in case kita butuh buat testing HP-nya dalam jangka panjang, itu aman di luar. Ada kabel retractable-nya, simple, nggak perlu kabel tambahan lagi, dan ukurannya ini terbilang unyu ya buat ukuran 10.000 mAh. Ketiga aksesoris ini dari Rapatech dan kalian bisa cek lengkapnya di kolom deskripsi. Oke, sebagai konteks, iPhone 16 Pro saat di launching di Indonesia itu startnya ada di Rp18.499.000 dan saat ini di pasaran udah turun di 17 jutaan yang storage-nya paling basic 128 GB. iPhone 17 sendiri saat launching di Indonesia kemarin ya itu startnya di 17.249 juta gitu ya dengan storage yang paling kecil 256 GB. Jadi hal pertama yang memang langsung kentara perbedaannya adalah kapasitas storage. Jujur, memang saat ini 128 GB itu berasa cepat penuh gitu ya, apalagi kalau kita pakai buat nyimpan foto video. Itu udah pasti butuh storage lebih. Walau gitu, memang tetap bisa kita akalin kali ya soal storage dengan cloud storage, ataupun gue sendiri itu pakai external hard disk buat nyimpen semua konten yang udah lewat. Dan ngomongin soal oper-operan data, iPhone 16 Pro ini juga lebih kenceng ya buat oper data ke external storage karena dia pakai USB 3.2 Gen 2 ketimbang iPhone 17 yang dia masih USB 2.0. Nah, bahas soal foto dan video ini juga jadi salah satu faktor yang membedakan kedua HP-nya, di mana iPhone 16 Pro ini punya lensa tele atau optical zoom di 5 kali, sedangkan iPhone 17 dia punya center stage di bagian kamera selfie-nya. Dan kalau kita explore lebih dalam lagi, kita bisa ngeliat beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing kamera HP-nya. Nah, yang pertama itu adalah center stage dari iPhone 17. Nah, kayak gini ya. Nah, ini baru bisa dinikmatin kalau misalkan pakai iPhone 17. iPhone 16 Pro nggak bisa. Dan ya kita tinggal record aja sebenarnya si videonya kayak biasa ya. Kalau misalkan kita puter ya dia nggak bakal otomatis muter gitu. Dan ya ini bikin mudah sih sebenarnya ya buat kita ngonten-ngonten, buat kita ya casual gitu lah ya. Dan halo gitu. Halo, tuh kan gampang kan? Nah, gitu loh. Jadi, ya mempermudah sebenarnya kalau misalkan kita buat konten-konten. Bukan artinya pakai HP biasa tuh jadi susah, tapi ada fleksibilitas aja buat kita milih mau horizontal atau vertikal. Nah, tapi di sisi lain, iPhone 16 Pro punya lock video yang gak dimilikin sama iPhone 17. Ini fitur ya memang niche ya, dan sesuai dengan judulnya yang Pro, lock video cocoknya memang dipakai untuk kebutuhan yang lebih serius, profesional, atau mungkin kalau kalian hobi itu juga bisa. Kita punya ruang lebih aja nih buat color grading videonya dan hasilin gambar yang lebih baik dari video standar si HP-nya sekalipun.
Komunitasnya juga ini lumayan banyak ya, rame gitu di internet. Bahkan banyak juga yang sampai ngejual Apple Lock LUT. Di YouTube ada, ya pokoknya di mana-mana itu ada gitu ya. Jadi ada rasa apa ya, fun gitu ya buat kita mainin warna videonya yang kita comot dari orang lain. Keep in mind juga kalau lock video dengan resolusi 4K 60 ke atas itu butuh SSD eksternal ya buat ngerekam gitu ya. Dan HP juga jadi cepet banget panas gitu kalau misalnya kita pakai lock video itu. Nah, beralih ke bagian foto, di mana lensa tele 5x ini jadi faktor penting kenapa iPhone 16 Pro cocok buat kalian. Ini hasil foto yang kita tangkap pakai zoom 5 kali dengan kedua HP-nya ya. Dan gue sendiri ini banyak andelin lensa tele buat potret subjek dengan hasil yang lebih proporsional gitu ya. Dan ada depth of field-nya juga. Di use case lain buat yang suka ngonser, nah ini bakal happy ya karena ada lensa telenya buat ngejangkau subjek di panggung dari jarak jauh. Tapi kalau kalian lebih sering buat jepret-jepret foto dengan zoom di bawah 5 kali atau digital zoom gitu ya. Menurut gua iPhone 17 juga ini menarik kok. Hasil foto main kameranya sama-sama bagus kayak iPhone 16 Pro dan jarak fokus ke objeknya ini juga bisa lebih dekat dibandingkan iPhone 16 Pro. Oh ya, hasil foto iPhone 17 ini sedikit lebih vibrant ya dan white balance-nya juga sedikit lebih warm. Sayangnya memang warna yang dihasilin nggak sekonsisten di iPhone 16 Pro. Contohnya, ini kita tarik zoom 2 kali dan 3 kali ke bunga ya. Dan ini jadi ada color shifting atau shifting warna objek yang berasa banget. Ini bisa dibenerin kok lewat software update. Nah, hasil foto ultrawide keduanya ini identik ya, yang mana gap kualitas kamera antara iPhone standar dan Pro version ini jadi semakin sempit. Di foto ini kita dapat warna awan yang lagi cerah-cerahnya gitu ya. Kita dapat detail-detailnya dari gedung juga, dan luas tangkapan juga ini sama-sama lebar di focal length 13 mm. Sama juga buat di kondisi gelap. Keduanya ini sama-sama hasilin foto yang bagus. Paling di bagian vibrance aja sih yang iPhone 17 sedikit lebih tinggi, tapi nggak berasa banget kok. Nah, terakhir soal selfie yang pastinya unggul di iPhone 17 karena tadi ya center stage yang udah kita bahas di video itu bisa terapin juga di photo mode gitu ya, dan bisa kita nyalain juga auto rotate atau auto zoomnya. Jadi kalau kita foto bareng sama teman, foto ramean itu asik lah, dia bisa mikir sendiri, bisa dapat luas tangkapan yang super lebar. Nah, dari segi performa kita baru nemuin perbedaan di antara keduanya kalau misalkan dihajar heavy processing. Salah satu contoh real usage-nya itu kita render video lewat CapCut nih ya. Gue pakai footage 4K 60, durasi 1 menit. iPhone 16 Pro kelar duluan dengan waktu 44 detik, sedangkan iPhone 17 perlu 53 detik. Ini jedanya lumayan berasa. Jadi dengan chip A18 Pro di iPhone 16 Pro ini lebih unggul dari iPhone 17 dengan chip yang baru A19-nya. Nah, tapi buat penggunaan yang lebih ringan kayak buat daily gitu ya, itu feel-nya akan berasa serupa, sama-sama aja. iOS 26 di kedua HP ini berasa mulus. Nah, iPhone 17 ini lebih konsisten buat jaga performa terutama kalau kita pakai di kondisi outdoor di bawah terik sinar matahari lagi panas-panasnya tuh. Sedangkan iPhone 16 Pro jauh lebih cepat panas dan performanya ini acak adut. Jadi demamnya tuh susah turun gitu ya. Sering banget gue ngalamin HP ini jadi nge-lag pas kita lagi video atau foto di outdoor lagi panas-panasnya gitu ya Jakarta. Dan layarnya juga otomatis jadi gelap buat preserve baterainya. Terus apa ya, kalau kita pegang jadi panas gitu ya saat kita genggam, dan baterainya juga jadi boros. Jadi bukan hanya karena kapasitas baterainya aja yang lebih kecil, faktor panas juga berpengaruh. Kalau misalkan kita kutip dari GSM Arena, pemakaian baterai iPhone 17 lebih awet di 14 jam 59 menit, sedangkan iPhone 16 Pro di 14 jam 17 menit untuk penggunaan yang mix. Nah, chargingnya pun ini cukup berbeda karena iPhone 17 series udah support charger 40 watt baru yang bisa isi baterai sampai full itu dalam 1 jam 14 menit. Lebih cepat 24 menit loh ketimbang iPhone 16 Pro. Tadi kita sempat nyenggol soal disipasi panas atau soal temperatur kali ya dari kedua HP-nya. Ini karena material bodinya itu berbeda. iPhone 17 pakai aluminium alloy di bagian sampingnya. iPhone 16 Pro andelin titanium frame di bagian sampingnya. Aluminium lebih cepat nurunin demam ketimbang titanium, tapi titanium lebih strong ketimbang aluminium. Jadi ada kelebihan kekurangan di masing-masing bodinya nih ya. Nah, dengan ukuran bodi yang serupa, iPhone 17 lebih ringan saat kita genggam, lebih nyaman buat kita pakai harian ketimbang iPhone 16 Pro. Dan iPhone 17 ini punya pilihan warna yang lebih bervariasi ya, kayak sage nih ya yang lagi kita pegang, dan ada warna lavendernya. Sedangkan iPhone 16 Pro ini pilihan warnanya lebih ke timeless gitu ya, warna hitam, terus ada warna apa? Silver, dan ada sand apa gitu namanya.
Dan terakhir adalah layar sama speaker, di mana iPhone 17 ini dapat upgrade di bagian layar yang bikin dia sama, on par dengan iPhone 16 Pro. Ada fitur ProMotion dan 120 Hz juga, sampai tingkat kecerahan di lokasi outdoor yang sama-sama terang. iPhone 17 sendiri ini pakai anti-reflective coating, dan ke bawah juga nih fiturnya sampai ke tempered glass yang kita pakai buat si HP-nya. Nah, speaker iPhone 17 ini juga serupa ya dengan iPhone 16 Pro, jadi soal entertainment dan penggunaan harian itu hampir nggak ada perbedaan di antara keduanya, sama-sama GGWP ya. Kita bisa enjoy sosmedan sampai dengerin music video dengan puas di kedua HP ini. Oke, jadi iPhone 17 dia dapat storage yang lebih gede di 256 GB, kamera yang bisa diandelin buat daily usage, lebih adem juga, baterai lebih irit, charging lebih cepat, ringan juga dengan pilihan warna yang lebih bervariasi. iPhone 16 Pro ini fokus ke kameranya, di mana kita dapetin lensa tele 5 kali zoom dan lock video. Jadi buat kreator atau yang demen explore soal videografi smartphone, itu bakal happy dengan HP ini. Buat produktivitas kayak render video itu juga lebih cepat di iPhone 16 Pro. Tapi nih, buat kalian yang butuh iPhone untuk pemakaian harian, udah gak usah banyak mikir, go for iPhone 17. Tapi buat kebutuhan yang lebih profesional tadi ya, akan lebih cocok buat ambil iPhone 16 Pro. Walaupun memang dari segi storage ini bakal challenging di 128 GB. Jadi apakah kalian udah ketemu jawabannya? Mau pilih iPhone 17 atau iPhone 16 Pro? Semoga video ini ngebantu kalian buat nentuin mana iPhone yang cocok dengan kebutuhan. Cocok. Kalau ada hal yang pengen kalian tanyain, boleh aja berkabar di kolom komentar dan kita saling berbagi di sana. Kalau misalkan ada kekurangan gitu ya, ada yang belum gue sebutin, boleh juga ditaruh aja di sana dan kita saling berkabar, kita saling belajar gitu ya, saling sharing mana yang lebih oke di antara kedua HP ini atau ada yang lebih oke lagi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao Bella. Wih, Ciao Bella gue udah pakai 2 iPhone gitu. Cringe aja.